Betlehem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua hari ini? Kakak berharap kabar adik-adik hari ini tetap sehat, tetap kuat, dan luar biasa. Sama seperti kabar Kak Mary, tetap sehat dan juga luar biasa. Kak Ida sendiri bagaimana kabarnya? Kabar Kak Ida juga sehat dan luar biasa. Wah, puji Tuhan kalau gitu Kak Ida. Kita semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita masih ibadah secara online. Tapi kakak berharap itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemas. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Serahkan padanya Yesus Tuhan. Serahkan padanya Yesus Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam doa pembukaan. Kakak mau adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa ya. 1, 2, 3. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kasih setia Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu walaupun kami
beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh tetap merasakan pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kami tetap boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah ibadah sekolah minggu pada saat ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian, Lingku Piku. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lingku Piku. Lingku Piku dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu buat Yoyo, suaranya bagus juga ya Yoyo ya. Iya. Wah, ternyata adik-adik di rumah sudah menunggu kita, Yo. Iya Kak, pasti mereka sudah siap, udah mandi, udah gosok gigi. Oh, pasti dong. Udah pakaian yang rapi. Iya, Yoyo udah mandi belum? Udah Udah tadi gosok jam gigi 7, belum? Udah jam 8 tadi. Udah minum susu? Udah. Wah, mantap. Pasti adik-adik di rumah juga sudah pada mandi, wangi, dan sukacita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita awali dulu dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hingga pada saat ini kami boleh ada dengan kebaikan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau mendengarkan lagi cerita firman Tuhan
yang akan ditaburkan bagi adik-adik semua yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada. Mari Tuhan hadir di tempat kami, berkati hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh lagi sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom alehem adik-adik semua. Alehem Ya, shalom. kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap sukacita ya. Yoyo sukacita enggak? Sangat Kak, sangat sukacita sekali. Wah, oh ya, Yoyo, Ya Kak. tadi lagu yang kita nyanyikan itu berarti Yoyo juga menjadi keluarga Allah kan? Iya Kak. Sukacita enggak menjadi keluarga Allah? Oh, sangat sukacita Kak, karena menjadi bagian dari keluarganya Tuhan. Iya, puji Tuhan kita semua adalah keluarga Tuhan. Adik-adik di rumah juga adalah keluarga Tuhan. Nah, pagi hari ini kakak mau bercerita. Tema dari firman Tuhan kita hari ini adalah disembuhkan dan menjadi keluarga Allah. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang batita maupun yang balita, nanti akan didampingi ya dengan papa mamanya. Dan untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya yuk. Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yoyo udah siapin Alkitab belum? Udah Kak. Udah. Udah. Oke. Kita baca sama-sama dengan teman-teman yang di rumah ya. Ya, dari ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, demikian firman Tuhan kita pagi hari ini ya adik-adik. Ya, Yoyo tahu nggak apa yang mau kakak sampaikan pada pagi hari ini? Pasti tentang keluarga. Tentang keluarga. Iya. Ya, agak-agak mendekati lah. Nah, kalau Yoyo lihat nih dari perikop yang kita baca tadi, itu judulnya itu kakak ambil juga ceritanya tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Wah. Yoyo pernah dengar nggak? Orang lumpuh disembuhkan. Iya. Oh. Nah, kalau Yoyo belum pernah dengar atau adik-adik juga belum pernah dengar, kakak akan ceritakan ya. Oke. Ya, ceritanya begini. Di sebuah kota, yaitu di Yerusalem, ada orang yang kakinya tidak bisa berjalan atau namanya lumpuh, Yoyo. Oh, kasihan ya Kak. Iya, kasihan sekali. Kalau orang lumpuh itu adik-adik, dia tidak bisa bergerak. Begitu juga dengan orang ini, kakinya tidak bisa dipakai untuk berjalan, Yoyo. Yo. Jadi dia tidak bisa main bola, tidak bisa main sepeda, nggak bisa bantu papa mamanya. Nggak bisa lari. Oh, apalagi lari tidak bisa. Iya. Kayak Yoyo gitu suka main bola, dia nggak bisa Yoyo. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Iya. Kalau dia mau makan, makanannya harus diambilin. Terus kalau dia mau tidur, dia harus dibantu untuk diangkat ke tempat tidurnya. Kasihan sekali kan adik-adik? Makanya kita bersyukur ya kalau tubuh kita sehat, Tuhan anugerahkan semua dengan segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing. Nah adik-adik, bagaimana selanjutnya dengan orang yang lumpuh ini? Ya, orang yang lumpuh ini tahu nggak Yo? Dari kecil, dari sejak dia lahir, dia itu sudah lumpuh. Dari sejak anak-anak dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi semakin dia menjadi orang yang dewasa, dia tidak bisa hanya berdiam diri di rumah. Dia harus bekerja untuk mendapatkan uang supaya dia bisa makan. Iya. Tapi adik-adik coba bayangkan, kalau orang yang sakit lumpuh itu kira-kira apa ya pekerjaan yang bisa dia kerjakan? Mungkin Apa coba Yoyo? mungkin dia cuman bisa main gitar.
Main gitar mungkin juga. Iya, kan kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Iya ya. Tapi coba adik-adik yang ada di rumah, orang yang lumpuh ini tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Ya, Jadi kerjanya dia hanya meminta-minta aja. Nah adik-adik, setiap hari teman-temannya itu mengangkat orang lumpuh ini ke bait Allah. Bukan untuk berdoa, tapi untuk meminta-minta. Jadi di bait Allah itu ada banyak gerbang-gerbangnya. Dan orang yang lumpuh ini diletakkan di salah satu gerbang di bait Allah itu. Namanya Gerbang Indah. Nah, tahu nggak Yoyo? Ya, Kak. Semua orang yang mau ke bait Allah itu, yang keluar masuk, itu pasti tahu yang namanya orang peminta-minta itu karena setiap hari dia duduk di situ. Nah, suatu hari ketika mendekati jam doa, Petrus dan Yohanes mau ke bait Allah dan melihat orang peminta-minta itu. Lalu orang peminta-minta itu memandang berharap-harap sama Petrus dan Yohanes. Wah, Petrus dan Yohanes mengerti nih maksudnya si orang ini pasti meminta sesuatu dari mereka. Lalu Petrus berkata kepada orang itu, "Aku tidak punya apa-apa, emas dan perak aku juga tidak punya. Tapi aku punya sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu." apa itu Kak? Apa itu? Nah, pasti Yoyo penasaran. Iya, Adik-adik Kak. di rumah Apa itu, juga Kak? pasti pengen tahu ya apa yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh itu. Iya. Ternyata Pak Petrus berdoa buat orang lumpuh itu. Pak Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Terus apa yang terjadi, Yo? Apakah? Orang lumpuh itu dibantu berdiri oleh Pak Petrus dan dia bisa menggerakkan kakinya. Wah, orang lumpuh itu bisa berjalan, Yuk. Waduh, hebat Wah, juga. luar biasa ya. Iya, luar biasa. Nah, adik-adik, karena orang lumpuh itu bisa berjalan, dia sangat bersuka cita. Dia langsung menari-nari, melompat-lompat kayak si Yoyo begini. Iya. Geleng-geleng, joget-joget, lompat-lompat. Itu karena orang lumpuh itu sangat bersuka cita. Coba bayangkan adik-adik, seumur hidupnya dia hanya bisa berbaring, hanya bisa duduk diam, tapi kali ini dia bisa berjalan, bahkan bisa melompat-lompat. Nah adik-adik, tidak hanya sampai di situ, orang lumpuh ini gak cuma diam aja. Kemana Pak Petrus dan Yohanes pergi, dia ikutin. Nah, karena Pak Petrus dan Yohanes itu mau masuk ke dalam bait Allah, maka dia mengikuti Pak Petrus dan si Yohanes itu ke dalam. Di situ ada sebuah serambi yang namanya Serambi Salomo. Di situ banyak orang juga yang masuk ke dalam bait Allah. Dan si orang yang tadinya lumpuh ini, dia sambil berjalan sambil memuji-muji Tuhan dengan suara yang keras sampai orang-orang yang ada di serambi itu terheran-heran. Wah, orang itu siapa ya? Kok kayaknya aku pernah kenal. Wah, ternyata dia peminta-minta yang ada di Gerbang Indah. Kok dia bisa berjalan ya? Mana mungkin orang yang seumur hidup lumpuh sekarang bisa berjalan? Nah, orang-orang banyak yang ada di serambi itu langsung terheran-heran. Dan mereka mengikuti kemana Petrus dan Yohanes pergi. Wah, melihat orang-orang berkerumun mengikuti mereka, Pak Petrus langsung berkata kepada orang banyak itu, "Mengapa kalian terheran-heran melihat kami seolah-olah kami yang menyembuhkan orang itu?" Nah, orang-orang yang banyak itu malah jadi bingung. Mereka pikir Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan. Akhirnya Petrus menjelaskan, Tuhan Yesus yang dulu mati di kayu salib sekarang sudah hidup dan dialah yang menyembuhkan orang ini. Karena dia percaya kepada Yesus, maka dia bisa berjalan. Nah, adik-adik, Yoyo, Iya, Kak. mendengar penjelasan Pak Petrus itu, orang-orang banyak itu langsung terkagum-kagum sama Tuhan Yesus. Dan banyak di antara mereka yang jadi percaya pada Tuhan Yesus dan ikut memuji Tuhan Yesus. Luar biasa ya Tuhan Yesus Iya, kita ya. Luar biasa. Nah, adik-adik, yang berbahagia itu bukan hanya orang-orang yang banyak itu yang jadi percaya sama Tuhan Yesus. Yang paling bahagia adalah orang lumpuh tadi yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, dari pelajaran
cerita dari hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Kalau menurut Yoyo, apa yang bisa diambil dari cerita kakak tadi? Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Orang yang lumpuh saja bisa langsung berjalan. 100 buat Yoyo. Yoyo pinter nih, pasti sering-sering ke gereja ya, sering Iya. sekolah minggu. Wah, hebat sih Yoyo. Ya adik-adik yang di rumah, dari cerita tadi kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia yang sanggup menyembuhkan, dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan seperti orang lumpuh itu, dia bersuka cita karena dia mengalami kesembuhan. Ya, dan tidak hanya dia yang bersuka cita, tapi semua orang yang mendengarkan berita itu juga ikut bersuka Cita. Bahkan orang juga jadi percaya dan memuji Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik ada yang mengalami sakit atau mungkin teman-teman ada yang sakit atau keluarga ada yang sakit, kita juga harus mendoakan dalam nama Yesus supaya mereka juga menerima pertolongan dari Tuhan. Dengan begitu Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Ya adik-adik, kita berharap kita semua tetap sehat ya, tetap semangat dan sukacita. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa, mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, sebagai penutup dari firman Tuhan hari ini, kakak punya satu ayat hafalan. Yoyo, siapin Alkitabnya ya. Ya adik-adik yang sudah bisa menghafal, kita hafalkan bersama-sama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12b. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 12b. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ulangi sekali lagi ya. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12b. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh lagi semakin belajar lagi bagaimana Tuhan berkuasa atas setiap kami. Tuhan juga yang sanggup memberikan kami kesembuhan, yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, kami mau terus bersandar pada kekuatan Tuhan dan biarlah iman kami tetap terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Mari Tuhan, peliharakan kami, juga adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada, peliharakan juga keluarga mereka semua, biarlah senantiasa hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini firman Tuhan minggu hari ini. Kakak dan juga Yoyo akan berpisah dengan adik-adik, kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat hari Minggu, Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir di sini. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian penutup. Kita mau mengangkat pujian, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira
kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini, karena kami masih boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, tapi biarlah urapan-Mu turun bagi adik-adik kami, dimanapun mereka berada, sehingga kami boleh bertemu lagi pada minggu depan dengan kondisi yang sehat. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai adik-adik kami, mama papa yang di rumah juga, Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka juga dengan sabar untuk menjaga, mendidik adik-adik kami dengan baik. Terima kasih Bapa, bagi mula kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.